Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran bi jami'i mahamidihi kulli ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Alhamdulillahilladzi yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khairu nabiyyin arsalallahu ila al-'alamin kullihi basyiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman da'imin mutalazimin ila yaumiddin. Wa usikum ayyuhal mu'minuna wa nafsi al-muhdibata bi taqwallahi ta'ala. Wa usikum wa iyaya ala ta'atihi wa astaghfiru billadhi wa khair. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'adzim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Amma ba'du fa ya ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang berkah ini dengan izin inayah, berkah ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kembali dihadirkan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan kini kita melakukan ibadah Jumat kita dengan penuh khusyuk dan syahdu. Ini semua tiada lain adalah karena anugerah Allah pada kita berindividu yang tentu akan sangat besar di hati kita dan di hadapan Allah bila kita mensyukurinya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setelah turunnya ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, maka sempurnalah sudah ayat-ayat Al-Qur'an pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah menunaikan kewajibannya menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Artinya, sejak zaman Nabi, agama ini sudah sangat sempurna dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal pemahaman, dalam hal keyakinan, dan informasi tentang agama ini lengkap dengan petunjuk Al-Quran yang sudah mengcover seluruh apa yang akan menjadi dan menjadi kebutuhan manusia. Kemudian ditambah lagi dengan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga ditutup oleh Allah dengan diwafatkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama setelah Al-Quran itu sempurna. Artinya tafsiran dan pemahaman secara amaliyah itu juga sudah tergambar pada kehidupan Nabi dan diambil oleh sahabat-sahabat Nabi secara lengkap dan sempurna. Artinya ajaran Islam dengan datangnya Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan manusia sebagai utusan itu sudah sempurna seluruhnya, yang akan terus menjadi patokan dan pedoman oleh umat manusia, khususnya orang-orang beriman sampai akhir zaman. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita berada di abad ke-14 dan
informasi tentang Islam, sempurnanya Islam, ilmu, pemahaman dan keyakinannya mengalami ujian-ujian yang berat. Mengapa? Karena pemahaman tentang Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW pada zaman Nabi kini banyak mengalami degradasi. Ada banyak yang tidak dipahami dan ada yang terputus, sehingga bisa saja ketika informasi itu terputus dan tidak sama lagi dengan pada zaman Nabi, maka muncullah berbagai aliran-aliran yang tidak cocok atau sering juga dikatakan aliran sesat atau aliran yang keluar daripada tuntunan dan ajaran Islam. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa demikian? Ya, mengapa yang tadinya sudah sempurna ini menjadi ada yang tidak terpahami? Itu banyak hal. Dan hal yang paling pertama sama-sama kita sadari adalah disebabkan karena tidak sesuainya apa yang ada pada zaman itu dengan apa yang ada zaman sekarang. Artinya terputus informasi. Bisa saja disebabkan karena kebodohan, bisa saja karena dilalaikan atau ditinggalkan. Maka untuk menyambung kembali pada petunjuk-petunjuk Al-Quran yang murni dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjadi tuntunan utama pada umat ini, maka beberapa hal perlu kita telusuri kembali dan perlu kita lihat dan cermati, ya. Atau kalau bisa dikatakan bahwa ini merupakan kiat-kiat atau cara membentengi diri kita dari adanya kecenderungan aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai atau pada aliran-aliran sesat. Yang pertama adalah mari kita meyakini terlebih dahulu bahwa Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah SAW adalah sumber utama untuk harga mati dari sumber ilmu pengetahuan dan pemahaman serta keyakinan, ya, yang ada di dalam kehidupan masyarakat Muslim, dan bahwa kedua sumber ini hendaknya hadirkan kembali pemahamannya seperti apa adanya. Maka insya Allah kita akan kembali pada jalur atau berada pada jalur kesempurnaan kembali. Sebagaimana Nabi SAW tentang urusan haji, itu Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku tata cara manasik kalian. Jadi kalau kita ngambil tata cara manasik yang tidak sesuai, maka itu akan cenderung untuk menyimpang. Kemudian tentang sholat, Nabi juga bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana lihat kalian saya salat. Dan apabila tidak sesuai, maka tentu harus dikembalikan seperti semula. Kemudian tentang masalah zakat, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari sebagian hartanya zakatnya demi untuk mencuci mereka dan mencuci juga membersihkan mereka dari kekotoran hartanya. Itu adalah prinsipnya. Zakat dikeluarkan adalah demi untuk mencapai kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada hal yang berkenaan dengan puasa, kita juga kembali kepada waman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah segera ia berpuasa. Artinya tuntunan-tuntunan ini adalah harga mati yang harus dipegang oleh umat ini agar supaya dia tidak terputus dari kemurnian ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua adalah setelah kita meyakini kembali bahwa ini adalah sumber utama, kedua tadi yang merupakan sumber utama, ada fakta sejarah yang tidak boleh hilang pada kita, yaitu bahwa kehidupan Nabi dan turunnya Al-Quran itu 14 abad yang lalu, sudah sangat lama. Dan kita hendaknya menghadirkan pemahaman itu setelah 14 abad ini. Jangan sampai lalai. Maka jarak antara kita dengan yang terjadi pada masa yang lalu hendaknya tersambung secara historis pada pengetahuan kita, pada keyakinan kita, pada ilmu pengetahuan kita, pada informasi kita tentang Islam itu sendiri. Kalau itu tersambung, insya Allah, maka tidak akan keluar dari aslinya. Dia akan tetap murni, semurni-murninya. Dan itu sudah disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidin wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajis. Hendaklah kalian memegang teguh sunnah dan sunnah para khulafa atau pemimpin agama Islam yang ar-rasyidin, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Gigitlah itu dengan gigi gerahanmu. Abdu 'alaiha bin nawajis. Jangan digigit dengan gigi depan karena dia akan lepas. Kemudian dalam masa itu juga, dalam masa yang lama ini tentu ada keterbatasan manusia memahami sehingga terjadi terkadang perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman. Maka di dalam Al-Quran sudah sangat jelas dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berbeda pendapat pada sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah yaitu kepada Al-Quran, kepada Rasul yaitu sunnah Nabi. Jika betul-betul kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik takwil, sebaik-baik penafsiran. Kemudian setelah kita memahami bahwa harus ada ketersambungan antara pemahaman kita dengan pemahaman Nabi yang tidak boleh putus, begitu juga keyakinan, begitu juga penafsiran, begitu juga informasi, maka kita mencoba untuk melihat apa produk, apa yang dilahirkan oleh zaman antara kita dengan Nabi. Itu sangat penting. Ternyata setelah dilihat yang menjaga Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW selama berabad-abad ini, yang pertama adalah dua dalil. Dalil pertama adalah naqli, dan kedua adalah dalil aqli. Satu adalah dalil yang bersumber daripada penukilan, dan yang kedua bersumber pada akal yang terbina, bukan akal yang lepas. Apa itu? Yang pertama adalah ijma' para ulama. Apa itu ijma' para ulama? Konsensus para ulama yang disepakati yang tidak akan ada yang membantah. Sahabat sudah sepakat seluruhnya, tidak ada Rasul dan Nabi setelah Nabi Muhammad. Karena itu sudah tertuang juga di dalam Al-Quran, tetapi ditambah dengan kesepakatan. Itu namanya ijma'. Dan dalam banyak urusan ada ijma' para ulama.
Kemudian yang kedua, ada mazhabnya sahabat. Di antara kesepakatan ulama ada kelompok-kelompok sahabat yang menjadi fuqaha. Itu yang menjaga ajaran. Ada fuqaha Makkah, itu adalah Abdullah bin Abbas. Ada fuqaha Madinah, adalah Abdullah bin Umar. Ada fuqaha di Basrah, adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan dari para ahli fikih ini turun-temurun sampai kepada zaman penulisan. Ini tidak boleh dilalaikan pemahaman ini, karena itulah yang menjaga kemurnian agama. Kemudian satu lagi adalah syariat yang tidak pernah dibatalkan. Itu juga dinukil sejak dahulu, syariatnya Nabi Ibrahim sampai sekarang yang tidak pernah dibatalkan adalah hendaknya Baitullah menjadi tujuan utama daripada manusia untuk beribadah sebagai ibadah tambahan untuknya selain daripada ibadah salat. Itu hanya contoh. Kemudian banyak lagi hal yang telah diijma'kan sehingga para ulama mengatakan kalau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah satu kota, maka cara mendekati kota itu harus melalui pekarangannya, dan pekarangan kota itu adalah ijma' para ulama, analogi kiasnya para ulama. Kalau mendekati itu maka akan kita kenal kota itu. Tetapi kalau mendekatinya dengan tidak melalui jalan pemahaman sahabat, murid-murid sahabat, muridnya sahabat, maka ketersambungan tadi tidak akan tercapai. Oleh karena itu, selain daripada yang dinukil berupa ijma, mazhab sahabat, dan syariat-syariat yang telah tertuang tadi, yang semuanya adalah bersumber dari Al-Quran, maka ada namanya logika. Logika yang terbina seperti analogi kias. Bagaimana mengkias, menganalogikan tentang hukum zakat pada beras, yang mana beras tidak disebut oleh Nabi tetapi hanya gandum. Kemudian dilogikakan, dianalogikan, dan menjadilah satu ketentuan hukum. Hal seperti ini adalah sangat banyak dan tidak boleh ditinggal. Ada lagi yang lain, istishab, zadduz dzariyah, maslahatul mursal. Inilah yang diperburukan orang secara turun-temurun, yang melahirkan Imam Syafi'i, yang melahirkan Imam Nawawi, yang melahirkan para a'imah dan tokoh-tokoh agama sampai akhir zaman ini. Dan apabila itu ditinggal, maka dan langsung ingin memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul tanpa melalui jalan ini, maka bagaikan seseorang itu masuk ke suatu kota tanpa melalui pekarangan. Ini adalah cara ketiga untuk menyambung antara apa yang diajarkan oleh Nabi dengan apa yang berlaku pada ketentuan sekarang. Kemudian tugas kita adalah mempersesuaikan antara apa yang telah dikaji, ditetapkan, ditulis, dibukukan oleh para ulama-ulama sejak zaman dulu, yang terlihat di dalam kitab-kitab mereka, yang terlihat dari sanad-sanad perguruan kalau itu merupakan suatu jalan-jalan pendekatan kepada Allah, seperti tarekat-tarekat al-mu'tabar, maka itu juga tersambung. Atau buku-buku penafsiran tentang Al-Quran atau penafsiran tentang hadis yang memenuhi ruang tempat-tempat selama berabad-abad pada negeri-negeri yang beragama Islam atau negeri-negeri Islam. Itu hendaknya seluruhnya dirujuk dan disesuaikan dengan pemahaman kita saat ini. Kalau tidak cocok, maka itu ada penyimpangan. Jadi al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu
rasa khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita belajar kepada para ulama melalui buku-buku mereka, melalui sanad-sanad mereka, melalui isyarat-isyarat yang telah kini semuanya telah tertulis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah berikutnya agar keyakinan kita ini terbendungi dari ketergelinciran, dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Mari kita hindarkan diri dari pendapat-pendapat pribadi yang tidak berdalil, yang tidak jelas referensinya, yang hanya slogan-slogan yang ia benarkan sendiri dan tidak ada ketersambungan. Setiap kali mendapatkan itu, minta dalilnya. Setiap ia mengajukan dalil, maka tanyalah ia bahwa apakah dalil ini telah diterangkan oleh seorang ulama di masa yang lalu. Bagaimana penjelasannya? Kalau dalil itu diterangkan oleh dia sendiri tanpa mengambil daripada apa yang dijelaskan oleh para ulama, maka itu kecenderungan salahnya jauh lebih besar daripada kecenderungan benar. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang banyak terjadi sekarang ini adalah penafsiran tentang ma'rifat, adalah yang merupakan pemahaman dan pengakuan batin seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang dipisahkan antara Islam, iman, dan ihsan. Tiga-tiganya tidak bisa dipisahkan dalam satu perbuatan. Ketika seseorang itu beribadah, salat, puasa, mengeluarkan zakat, itu juga Islam. Di situ sudah ada iman dan di situ sudah dapat ihsan. Islamnya adalah dia menjalankan syariat-syariatnya, petunjuk-petunjuknya sesuai dengan tuntunan. Keimanannya adalah terdorong untuk melakukan seluruhnya apa yang disyariatkan oleh Allah. Sedangkan rohnya adalah senantiasa bersambung kepada Allah, bahwa ia salat karena ia beribadah kepada Allah. Dan syariatnya adalah apa yang ditetapkan berdasarkan hadis-hadis dan dirumuskan oleh para ulama. Sehingga apabila ada yang memisahkan hal itu menjadi satu pekerjaan, yang ini dulu baru ini dulu baru ini dulu, maka itu tidak seperti itu penjelasannya sejak zaman Nabi sampai pada zaman sahabat. Tetapi kalau ingin dikaji secara ilmu pengetahuan, pastilah akan dipisah. Islam dulu yang dibahas, kemudian pengertian iman, kemudian pengertian ihsan. Dan itu telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, "Man Islam, man iman, wa man iman, wa man ihsan." Dan itu ceritanya sama-sama telah kita ketahui. Sebagai kesimpulan, jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ciri-ciri ajaran yang benar, yang merupakan ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah yang telah dibukukan dan diabadikan oleh para ulama, adalah yang pertama, perbuatan-perbuatan ibadah itu terus harus berkesinambungan. Yang kedua, keikhlasan di dalam setiap beramal karena Allah. Itu adalah hal yang darurat, yang mesti. Kemudian prinsip kehidupan akhirat pasti harus lebih diutamakan daripada dunia. Kemudian hendaknya berpegang teguh kepada dalil-dalil naqli tadi dan dalil-dalil akli yang berdasarkan atas logika yang tertentu. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai akhir daripada khutbah pada hari ini, mari kita memperbaiki cara kita memandang dan cara kita meyakini ajaran nilai-nilai Islam
yang kita yakini, yaitu dengan cara menyambungnya kembali kepada Nabi SAW dan Al-Quran berdasarkan atas pemahaman para ulama turun temurun sepanjang masa yang tercantum di dalam kitab-kitab dan referensi-referensi yang mereka tulis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirullahu li wa lakum astaghfirullah.